Bab 39. Aku dan Mas Andre langsung menuju kulkas dan mengambil air di botol serta gelasnya sekalian. Setelah itu kami kembali ke kamar untuk tidur karena ternyata jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Lampu ruangan pun kembali diubah menjadi temaram seperti semula. Setelah mengambil satu botol air mineral ukuran 500 ml serta gelas, kami kembali ke kamar. Lampu ruangan yang tadinya terang menjadi kembali temaram. Setelah itu Mas Andre menutup pintu kamar dan menguncinya. Mas, kamu percaya kan sama aku? Beneran deh Mas, aku tadi melihat sesosok perempuan. Ia memakai pakaian serba putih serta rambutnya digerai. Tapi aku nggak tahu itu manusia atau bukan. Aku ingin mengetahui Mas Andre mempercayainya atau tidak. Aku berharap Mas Andre akan percaya terhadapku atas apa yang telah aku lihat tadi. Iya Mas, percaya kok sama kamu. Iya, Mas percaya kok sama kamu, Nisa. Tapi kalaupun itu ulah manusia, terus siapa yang melakukannya? Mas Andre bertanya padaku. Mas Andre pun memberi jawaban yang memuaskan. Namun, ia juga malah balik bertanya kepadaku. Entahlah Mas, aku juga nggak tahu, jawabku. Mas, aku pun tidak mengerti apa motifnya melakukan ini. Jika memang semua ini adalah unsur kesengajaan, Mas, mungkin juga dia melakukan semua ini supaya membuatku tidak kerasan tinggal di sini. Aku berkata dengan sangat yakin. Masa iya sih, Nis? Tanya Mas Andre lagi. Aku yakin, Mas. Soalnya tadi Mbak Maya kan bilang, jika selama dia tinggal di sini, dia nggak pernah melihat apapun. Ucapan Mbak Maya membuat aku menjadi yakin jika semua ini adalah ulah manusia. Jika perlu, aku akan menyelidikinya, Mas, ungkapku. Aku merasa sangat yakin jika ini adalah ulah manusia. Mas Andre pun manggut-manggut saat mendengar perkataanku. Mungkin ia pun setuju dengan jalan pikiranku. Ya sudah, lebih baik sekarang kita tidur dulu. Biar besok lagi aja kita ngurusin masalah ini. Kalau kita tidur kemalaman, nanti malah telat bangun. Ntar telat pula kita ke kantor papamu. Mas Andre berkata sambil naik ke atas kasur. Ia mengingatkanku tentang sekondel besok. Iya Mas, ucapku. Aku pun mengikuti Mas Andre segera naik ke atas ranjang king size. Sini dong Nis, kamu tidurnya jangan jauh-jauh, sini mendekat. Mas Andre memintaku suatu mendekatinya. Gak mau ah Mas, nanti Masnya berbuat macam-macam lagi sama aku. Aku menolak ajakan Mas Andre. Karena aku merasa ini bukanlah waktu yang tepat buat aku memberikan haknya Mas Andre. Enggak kok Nisa, Mas hanya ingin merasakan bagaimana rasanya memelukmu. Masa iya sih kita sudah hampir seminggu menikah, tapi Mas belum pernah merasakan hangatnya memeluk seorang istri. Kejem banget kamu Anissa, ucap Mas Andre. Ia merajuk serta menekuk mukanya, bete. Ya sudah, kalau memang Mas cuma mau memelukku saja. Sini dong, Masnya geser. Tapi Mas harus janji jangan berbuat macam-macam ya, Mas. Mas, cuma sekedar memeluk aku saja, jangan lebih dari itu. Aku akhirnya menyetujui keinginannya Mas Andre untuk tidur sambil memelukku. Suara azan subuh telah berkumandang. Kini waktunya untuk seorang muslim terbangun dari tidurnya buat melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat subuh.
Aku pun segera bangun dan menuju kamar mandi. Aku segera mandi dan kemudian berwudu. Mas, bangun, sudah waktunya sholat subuh. Ayo mandi. Nanti kita sholat berjamaah ya, Mas. Biar aku tungguin, ucapku. Aku pun membangunkan Mas Andre supaya segera bangun, biar kami dapat melaksanakan sholat berjamaah. Sedangkan aku telah lebih dulu mandi dan berwudu. Iya sayang, sebentar ya, Mas mau mandi dulu, sahutnya. Mas Andre pun terbangun, ia kemudian pergi menuju kamar mandi. Kami pun segera melaksanakan sholat. Setelah itu kami pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Mas Andre akan mengajariku cara memasak nasi goreng. Ternyata Mas Andre selain mapan serta tampan, tetapi ia juga pandai memasak. Pantas jika dia selalu bilang kalau aku ini seorang perempuan yang manja. Rupanya ia memang seorang lelaki yang terlalu mandiri. Aku sangat kagum kepada suamiku ini. Aku merasa bangga telah menjadi istrinya. Walaupun pernikahan yang kami gelar secara mendadak serta tanpa adanya pendekatan terlebih dulu. Aku pun menunggu Mas Andre sambil mengaji. Seperempat jam kemudian Mas Andre pun telah selesai mandi, serta telah memakai baju koko. Ia pun mengajakku untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yuk sayang, kita sholat dulu, ajak Mas Andre. Iya Mas, sahutku. Rupanya Mas Andre sekarang sedang membiasakan diri memanggilku dengan sebutan sayang. Kami pun segera melaksanakan sholat. Setelah itu kami pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Sesampainya di dapur, ternyata Mbak Maya belum nampak di sana. Mungkin dia masih berada di kamarnya atau lagi pergi kemana. Entahlah, aku juga tidak tahu pasti. Mas Andre pun segera membuat nasi goreng dan aku hanya menontonnya. Namun, akibatnya sekedar menonton. Tetapi sambil memperhatikan caranya supaya nanti aku bisa mempraktekannya. Saat kami telah selesai memasak, Gio menghampiri kami. Om, Tante lagi ngapain? Gio menegur kami. Om sama Tante habis membuat nasi goreng, Gio. Ayo Gio, kita sarapan bareng, ajakku. Iya Tante, aku mau. Semenjak diasih pulang kampung, Mama kalau pagi jarang banget bikinin aku sarapan. Aku hanya dibeliin nasi uduk atau nasi kuning. Bosen aku Om, harus sarapan itu melulu. Aku pernah minta supaya Mama membuatkan nasi goreng untukku, tapi ia malah marah-marah, ungkap Gio. Gio mengadu tentang kelakuan mamanya yang malas membuatkan sarapan untuknya. Masa sih Gio, Mama seperti itu? Tanyaku. Iya Tante, betul. Gio membenarkan ucapannya. Ya sudah, kalau begitu kamu makan nasi gorengnya yang banyak ya. Aku mengambilkan nasi goreng serta memberikan kepada Gio. Iya Tante, ujarnya. Setelah semuanya terhidang di meja, kami pun sarapan bersama. Kami sarapan dengan tenang, begitupun dengan Gio. Ia sangat menikmati nasi gorengnya sampai nambah 2 kali. Selesai sarapan, aku dan Mas Andre membereskan perabotan kotor dan mencucinya. Sampai kami selesai membersihkan perabotan, Mbak Maya masih belum kelihatan batang hidungnya. Entah sedang ngapain ia di kamar. Sampai nggak peduli sama anaknya mau sarapan atau enggak. Aku dan Mas Bagas segera kembali ke kamar. Karena kami mau berganti pakaian untuk pergi ke kantornya Papa. Jam telah menunjukkan pukul 7 kurang 20 menit saat kami selesai berganti pakaian.
Sengaja kami pergi pagi-pagi buat menghindari kemacetan. Apalagi kantor papa sangat jauh jaraknya dari rumah Mas Andre. Anissa, kamu mau kemana sudah rapi begitu? Mbak Maya bertanya kepadaku saat aku keluar dari kamar. Sedangkan Mas Andre telah lebih dulu keluar kamar dan menunggu di ruang tamu.